Hai, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Love Lesson yang telah rilis pada tahun 2014. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk aja ke ceritanya guys. Tapi sebelum itu diharapkan yang belum 18 tahun ke atas untuk skip aja video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tonton videonya sampai habis guys. Di awal film kita diperlihatkan seorang perempuan yang bernama Song Ha. Ia adalah seorang penulis lagu yang lagu-lagunya selalu populer. Akan tetapi saat ini ia sedang kusut. Ia kehilangan ide untuk menulis lagunya. Ia pun kebingungan kenapa kehilangan inspirasinya itu. Terlebih lagi, ia belum merilis lagu yang sudah ditagih oleh pihak manajemen. Song Ha lalu pergi untuk menemui rekannya yang bernama Park. Park sedang latihan bersama seorang penyanyi di studio rekamannya. Setelah mendengar suara wanita itu bernyanyi, Song Ha meminta Park untuk mencarikan penyanyi yang lebih bagus untuk menyanyikan lagu ciptaannya itu. Akan tetapi, Park memberikan alibi bahwa susah mencari penyanyi bagus dengan harga murah. Kemudian, Song Ha pergi ke sebuah bar untuk menenangkannya. Setelah beberapa saat, datanglah seorang pria yang bernama Imen. Imen kemudian merayu Song Ha dan mengajak Song Ha ke suatu tempat untuk bermantap-mantap. Akan tetapi, karena dirinya sedang kusut, Song Ha jadi tidak bergairah untuk melanjutkan mantap-mantapnya itu. Kemudian, ia pergi dan meninggalkan Imen di kolong jembatan. Setelah itu, Song Ha masuk ke salah satu Indomaret untuk berbelanja. Kemudian, datanglah pria muda yang bernama Gong Jun. Gong Jun ke Indomaret untuk membeli udud. Kemudian, Song Ha memperhatikan pria muda ini. Setelah Gong Jun keluar, Song Ha segera bergegas keluar juga. Dan tak lupa untuk membayar dulu. Song Ha akhirnya menemukan Gong Jun yang sedang duduk santuy. Akan tetapi, ia tak berani untuk mendatanginya. Song Ha kemudian memutuskan untuk kembali ke mobilnya. Ketika dalam mobil, ia bertanya ke dalam dirinya, kemana pria ini akan pergi. Setelah Gong Jun pergi, tiba-tiba ia mendapatkan ide lagi untuk menulis lagu barunya itu. Pada keesokan harinya, terlihat Gong Jun sedang bermain basket bersama temannya. Setelah selesai, Gong Jun dan temannya pergi untuk membeli minuman. Kemudian mereka beristirahat di sekitaran toko tersebut. Tiba-tiba saja dari kejauhan ada Song Ha sedang berjalan melewati mereka berdua. Kemudian Gong Jun dan temannya oleh melihat body ala-ala gitar Spanyol gitu. Di sini temannya Gong Jun langsung omes sambil melihat Song Ha berjalan. Karena penasaran, Gong Jun mengajak temannya untuk mengikuti Song Ha yang masuk ke sebuah gedung. Ternyata di gedung tersebut sedang ada acara jumpa per piano dengan moderatornya Song Ha sendiri. Kemudian mereka berdua masuk ke gedung tersebut dan Gong Jun duduk di depan. Setelah beberapa saat kemudian, Gong Jun melihat paha Song Ha yang mulus seperti paha kuda. Tiba-tiba saja Song Ha menghampiri Gong Jun lalu melepaskan pakaiannya dan lalu menyentuh Gong Jun. Dan ternyata itu cuma kekayaan Gong Jun doang. Setelah sadar dari imajinasinya, Gong Jun langsung lari ke kamar mandi untuk mencuci mukanya. Dan sewaktu di toilet, dia berimajinasi lagi melakukan mantap-mantap dengan Song Ha lagi. Tak lama kemudian, temannya Gong Jun datang dan memberitahukan bahwa acara tersebut sudah selesai. Lalu, mereka berdua menghampiri Song Ha untuk meminta tanda tangan dan nomor teleponnya. Song Ha memberikan kertas yang berisi tanda tangan dan nomor teleponnya. Setelah itu, mereka duduk di suatu tempat.
Kemudian temannya Gong Jun mencoba menelepon dengan nomor yang telah diberikannya. Akan tetapi, nomor telepon yang diberikan Song Ha adalah nomor yang tidak terdaftar, alias KW. Kemudian dia marah-marah nggak jelas karena telah ditipu olehnya. Pada malamnya, Gong Jun mencoba menghubungi nomor yang telah diberikannya. Ternyata nomor telepon tersebut terdaftar. Kemudian ia mulai berbicara dan memintanya untuk menjadi guru les pribadinya. Kemudian Song Ha menyetujuinya dan memintanya untuk datang ke rumahnya malam ini juga. Tanpa lama-lama, Gong Jun langsung pergi menuju rumah Song Ha. Dia pergi seperti cacing kepanasan. Sesampainya di rumah Song Ha, di sini Song Ha sedikit sange dengan menggoda Gong Jun. Saat Gong Jun berlatih, tiba-tiba saja Song Ha meminta meremas gunung salak miliknya. Karena terlalu tegang dan sudah malam juga, Gong Jun kemudian meminta izin untuk pulang ke gurunya. Saat Gong Jun pulang, Song Ha mendapatkan lagi inspirasinya dan lalu melanjutkan menulis lagu barunya itu. Saat itulah ia menyadari bahwa setiap bertemu Gong Jun, ia mendapatkan kembali inspirasinya. Saat tiba di rumahnya, Gong Jun langsung pascol sambil membayangkan Song Ha di dalam pikirannya. Keesokan harinya di kampus, temannya Gong Jun menemui Gong Jun yang berada di ruangan seni. Temannya pun kaget melihat gambar Gong Jun yang sedang menggambar sosok Song Ha. Pada akhirnya, Gong Jun memberitahukan bahwa dirinya telah bertemu Song Ha di apartemennya tadi malam. Pada malam harinya, Gong Jun menunggu lagi di apartemen Song Ha. Tak lama kemudian, Song Ha datang, lalu mengajak Gong Jun untuk masuk ke apartemennya. Ketika sudah di dalam, Gong Jun langsung mengangkat Song Ha, lalu menggulingkannya ke kursi. Karena sudah greget, Gong Jun menggrepek Song Ha. Namun, Song Ha menggulingkannya ke lantai dan mengatakan untuk secara pelan-pelan. Setelah itu, Song Ha mengajarkan Gong Jun caranya bercocok tanam. Ia mengajarkannya dengan sebuah es krim. Keesokan harinya, Song Ha mengajak Gong Jun pergi lagi. Ia mengajak pergi untuk melihat lukisan di suatu tempat. Saat di tempat itu, Gong Jun langsung memegang area sensitif Song Ha. Song Ha sadar bahwa itu adalah kode keras kepadanya. Lalu, Song Ha mengajak Gong Jun untuk ke belakang. Lalu, di tempat itulah akhirnya mereka jadi bermantap-mantap. Sejak itulah, Song Ha mulai bersemangat membuat lagunya berkat inspirasi-inspirasinya itu. Beberapa hari kemudian, Song Ha sudah selesai membuat lagunya. Kemudian, ia pergi ke studio untuk menyerahkan teks itu kepada rekannya. Namun, di sisi lain terlihat si Imen tak senang melihat itu. Setelah itu, ia bergegas menemui Gong Jun di tempat biasanya. Akan tetapi, pada saat sudah sampai di tempat itu, ia melihat Gong Jun yang sedang bersama wanita, di mana wanita tersebut adalah pacarnya Gong Jun. Karena merasa cemburu, Song Ha langsung bergegas ke apartemennya. Saat di apartemennya, Song Ha terkejut melihat mantan pacarnya sedang menunggunya di depan pintu apartemennya, di mana dia baru saja pulang dari kota Seoul. Kemudian, Song Ha menyuruhnya untuk masuk ke apartemennya, dan mereka pun langsung bermantap-mantap. Di sisi lain, Gong Jun juga datang ke apartemennya Song Ha dan mulai memasuki apartemennya karena pintunya tidak terkunci. Saat sudah di dalam, Gong Jun terkejut melihat Song Ha sedang bermantap-mantap dengan seorang pria. Begitu juga dengan Song Ha, ia terkejut melihat Gong Jun di apartemennya. Gong Jun kemudian bergegas pergi dari apartemennya Song Ha. Di tepi danau, terlihat Gong Jun sedang galau karena kejadian itu. Di sisi lain, Song Ha terlihat galau karena Gong Jun melihat dirinya sedang bermantap-mantap dengan mantan pacarnya itu. Kemudian, ia mencoba menghubunginya, tapi Gong Jun tidak membalasnya. Beberapa hari kemudian, terlihat Song Ha sedang mendapatkan sebuah masalah dengan pekerjaannya, di mana si Imen telah mencuri lagu mereka lalu menjualnya
ke manajemen lain. Lalu, tak lama kemudian, manajemen mereka pun datang dan menagih lagu yang sudah Songha buat tersebut. Karena bingung lagunya sudah dicuri oleh si Imet, Songha meminta waktu 1 minggu lagi untuk membuat lagu barunya. Setelah itu, Songha pulang ke apartemennya. Ia mencoba membuat lagu dengan mengingat masa-masanya dengan Gongjun. Akan tetapi, itu tidak berhasil. Pada akhirnya, membuat Songha menjadi semakin stres. Setelah beberapa saat, tiba-tiba saja Gongjun datang ke apartemennya. Saat itu juga, tanpa basa-basi, Gongjun langsung mengungkapkan perasaannya kepada Songha. Setelah percakapan tersebut, akhirnya mereka pun bermantap-mantap. Pada keesokan harinya, Songha bergegas pergi ke keluar kota. Ia pergi keluar kota untuk menyelesaikan lagunya. Di sisi lain, Gongjun terlihat galau karena tidak diberi kabar oleh Songha beberapa hari. Kemudian, ia mencoba menunggu di apartemennya. Namun, terlihat Songha belum kembali juga. Seminggu kemudian, Songha telah membereskan lagunya, di mana lagu itu berjudul Selamat Tinggal Kekasihku. Kemudian, ia pergi kembali ke kota untuk menyerahkan lagunya. Setelah menyerahkan lagunya, ia bergegas untuk menemui Gongjun di tempat biasanya. Akan tetapi, ia melihat Gongjun sedang bersama pacarnya itu. Namun, di sini Songha terlihat senang, sebab Gongjun telah menemukan cinta yang sesungguhnya. Dan bukan berhubungan mantap-mantap saja. Di scene terakhir, terlihat Gongjun yang sudah membereskan lukisan pacarnya itu. Ia dengan pacarnya sambil mendengarkan lagu Songha yang sudah menjadi populer. Dan kemudian, film pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita pada video kali ini. Jika ada yang kurang dan salah, gue mohon maaf ya. Oke. See you the next video guys.